Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai event handling. Ya, walaupun saya sudah menjelaskan tentang event ini dan memberikan contoh yang sangat sederhana, tapi di sini saya mau mereview kembali penggunaan event pada Vue.js. Karena ada banyak hal yang perlu teman-teman ketahui. Intinya, ketika teman-teman ingin menjalankan sebuah event di dalam DOM, teman-teman bisa tambahkan keyword VON. Sebagai contoh, di sini dia memberikan sebuah event, nama eventnya adalah klik, artinya ketika buttonnya diklik, maka nilai counternya akan selalu ditambah 1. Tapi contoh kasus ini, melakukan logika programnya langsung di dalam template. Bagaimana kalau logika atau proses aktivitas yang dilakukan sudah banyak atau rumit? Tentu penulisan seperti ini sangat terbatas dan tidaklah tepat. Maka dari itu kita sediakan metode untuk menangani event handling. Metodenya teman-teman buat lalu dipanggil ketika eventnya dijalankan. Sehingga keyword VON-nya menerima sebuah argumen sebagai function yang mau dipanggil. Misalnya di sini ada metode greet. Kita definisikan di bagian metode fungsi dari greet-nya. Terus lakukan sesuatu di dalam fungsi ini. Yang saya lakukan di sini sangat sederhana. Saya menampilkan pesan sapaan ke dalam dialog alert-nya. Hello namanya. Namanya dari data yang kita deklarasikan. Sehingga ketika saya klik tombol greet-nya, maka ada Windows kecil dengan tulisan Hello Vue.js. Tapi uniknya di sini ada kata event yang dipasang di dalam parameter functionnya. Nama event ini adalah bawaan dari sebuah event yang dilakukan. Event ini adalah sebuah objek yang menampilkan banyak informasi mengenai event yang sedang dijalankan. Kalau teman-teman sudah pernah belajar tentang DOM JavaScript, pasti tahu penggunaan objek event ini. Salah satunya di sini ketika ada eventnya, kita bisa mengakses info dari nama elemennya. Tulisnya event titik target titik tag name. Jadi pada saat saya tekan tombolnya lagi, pesan hello Vue.js-nya ditampilkan, tapi kalau saya klik OK, dia akan menampilkan jendela alert-nya lagi. Tapi kali ini pesannya adalah button. Jadi string button ini didapatkan dari target tag name-nya. Atau kalian juga bisa menjalankan sebuah metode yang namanya sama, tapi punya argumen yang berbeda. Contohnya seperti ini. Berikut ini adalah hasilnya. Ketika saya klik tombol yang pertama, tulisnya hi, karena yang dilakukan adalah menampilkan parameter yang dimasukkan di dalam fungsinya. Berbeda ketika saya klik button yang kedua. Kurang lebih seperti itu. Terkadang kita juga butuh akses objek event di dalam DOM HTML-nya. Kalian bisa menuliskan $event, kita panggil secara global, tapi $event ini khusus dalam menangani sebuah event. Jadi pada saat buttonnya diklik, dia jalankan sebuah fungsi, lalu pasang $event-nya ke dalam fungsi tersebut sebagai argumen yang kita miliki. Kemudian objek tersebut diterima sebagai parameter, lalu parameter tersebut diakses di dalam fungsinya. Di sini dia melakukan event prevent default. Di bagian berikutnya kita akan coba menjelaskan tentang objek event ini dengan memberikan contoh studi kasus yang lebih nyata.